Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDW 2, kami izin untuk mempresentasikan hasil dari student project. Berikut adalah anggota SGD dari SGD kami. Baik, saya izin melanjutkan mengenai latar belakang dari student project kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Kantika Malindi dengan 3 digit NIM terakhir 180. Konjungtivitis adalah inflamasi jaringan konjungtiva, yaitu membran mukosa transparan yang melapisi sklera dan bagian dalam palpebra. Konjungtivitis dapat menimbulkan beberapa gejala seperti inflamasi, pembengkakan, pelebaran pembuluh darah, keluarnya cairan, dan juga rasa nyeri pada mata. Insiden konjungtivitis di Indonesia kini menduduki tempat kedua, yaitu 9,7% dari 10 penyakit mata utama. Sekitar 45% dari kunjungan ke Departemen Penyakit Mata di Amerika Serikat, 30% merupakan kasus yang berasal dari infeksi bakteri dan virus, sedangkan 15% disebabkan oleh reaksi alergi. Penelitian di Rumah Sakit Mata Manado, Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa kasus mata merah yang paling sering dijumpai di praktik sehari-hari, yaitu konjungtivitis bakteri dan juga virus. Etiologi konjungtivitis dapat dibedakan menjadi menular dan tidak menular. Penyebab konjungtivitis tidak menular adalah alergi, racun, dan penyebab sekunder akibat penyakit sistemik. Sedangkan konjungtivitis menular adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sebagian besar kasus konjungtivitis, yaitu 60% sampai 90%, disebabkan oleh infeksi adenovirus. Sekitar 50% kasus konjungtivitis virus juga disertai dengan limfadenopati, khususnya pada kelenjar preaurikular. Penyakit ini sangat mudah menular dengan rute transmisi yang melalui kontak langsung melalui tangan, peralatan medis yang terkontaminasi, air kolam renang, maupun barang pribadi. Selain etiologi umum, para wisatawan memiliki risiko lebih tinggi terkena konjungtivitis virus karena paparan terhadap lingkungan baru, interaksi di tempat umum, dan sarana seperti kolam renang atau peralatan bersama yang mungkin terkontaminasi. Penyebab utama konjungtivitis virus, yaitu adenovirus, memiliki kemampuan bertahan lama di permukaan kering dan dapat menyebar dengan mudah melalui tangan, barang pribadi, atau air kolam renang yang terklorinasi. Masa inkubasi untuk adenoviral konjungtivitis umumnya antara 5 hingga 10 hari, meskipun beberapa laporan menunjukkan rentang hingga 14 hari. Oleh karena itu, bagi wisatawan yang mengalami kontak dekat dengan individu bergejala atau berada dalam fasilitas bersama seperti pesawat, kolam renang umum, atau klinik mata lintas negara, perlu diterapkan langkah pencegahan seperti mencuci tangan dengan baik, disinfeksi alat dan permukaan, serta isolasi pasien apabila dibutuhkan agar penularan dapat ditekan secara efektif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Danindra Kansastyaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan membacakan terkait rumusan masalah dan juga tujuan dari penulisan student project kami. Untuk rumusan masalahnya yaitu ada apa definisi dari konjungtivitis, apa saja klasifikasi dari konjungtivitis, bagaimana faktor resiko dari konjungtivitis saat perjalanan, bagaimana cara untuk mendiagnosis konjungtivitis, bagaimana penanganan dan juga pengobatan untuk konjungtivitis, serta bagaimana cara untuk mencegah konjungtivitis. Untuk tujuan penulisannya yaitu adalah untuk mengetahui apa itu definisi dari konjungtivitis, untuk mengetahui klasifikasi dari konjungtivitis, untuk mengetahui apa saja faktor resiko dari konjungtivitis saat berpergian, untuk mengetahui cara untuk mendiagnosis konjungtivitis, lalu untuk mengetahui juga bagaimana penanganan dan juga pengobatan dari konjungtivitis, serta untuk mengetahui bagaimana cara untuk mencegah konjungtivitis. Baik, mungkin sekian. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nayaka Setera Purantara dengan NIM 160. Saya akan menjelaskan mengenai definisi konjungtivitis. Baik, sebelum kita mengenal terlebih dahulu mengenai apa itu konjungtivitis, maka kita perlu mengenal terlebih dahulu terkait dengan jaringan yang terkena infeksinya, yaitu konjungtiva. Jadi apa itu konjungtiva? Jadi konjungtiva adalah satu lapisan sel transparan yang melapisi permukaan luar mata, di mana konjungtiva ini terdiri dari dua jenis, yaitu konjungtiva bulbi dan juga konjungtiva palpebra atau tarsal. Di mana konjungtiva bulbi adalah konjungtiva yang melapisi kornea, sedangkan konjungtiva palpebra adalah konjungtiva yang melapisi bagian dalam dari kelopak mata. Kemudian terkait konjungtivitis, yaitu konjungtivitis berasal dari kata konjungtiva dan itis, yang berarti adanya inflamasi yang terjadi pada konjungtiva. Nah, penyebab konjungtivitis ini dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Penyebab infeksi yang umum adalah bakteria dan juga virus, sedangkan penyebab non-infeksi yang umum dapat berupa adanya alergi, reaksi toksisitas, ataupun adapun penyakit sistemik seperti Stevens-Johnson syndrome. Kemudian mengenai gejala konjungtivitis, umumnya dapat berupa injeksi konjungtiva, munculnya sakit berlebih dan juga masa terasa perih dan juga kasar.
Dan di sini gejala konjungtivitis dapat berbeda-beda terkait dengan penyebabnya. Di mana kalau misalnya konjungtivitis akibat bakteri akan menyebabkan sekret yang berupa mukoid, sedangkan kalau misalnya virus akan tercair dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja dari saya, akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shermawi dengan NIM 09, izin menjelaskan terkait dengan klasifikasi konjungtivitis. Untuk klasifikasi yang pertama adalah konjungtivitis infectious, di mana merupakan klasifikasi yang paling umum terjadi disebabkan oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus dan juga Staphylococcus pneumoniae atau virus seperti adenovirus. Dan resiko ini meningkat saat berpergian karena sanitasi yang kurang baik atau paparan lingkungan terkontaminasi. Kemudian untuk klasifikasi kedua adalah konjungtivitis alergi. Ini merupakan reaksi terhadap alergen seperti serbuk sari ataupun bulu hewan dan dapat bersifat musiman maupun kronik. Dan gejalanya biasanya berupa mata gatal, merah, dan juga sekret mukoid. Dan seringkali mengenai kedua mata dan juga untuk sifatnya itu berulang. Baik, mungkin untuk klasifikasi selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Adrisi Delinda, Candrakanti Putra Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082. Jadi di sini saya akan membahas terkait konjungtivitis iritatif dan toksik, yang dimana konjungtivitis iritatif dan toksik itu merupakan salah satu klasifikasi dari konjungtivitis, yaitu peradangan pada konjungtiva, yang dimana yang terjadi akibat dari paparan zat iritatif atau toksik, yang dimana bukan terjadi karena infeksi. Zat-zat yang bisa menyebabkan iritasi ini termasuk asap, debu, klorin di kolam renang, udara yang sangat kering, atau bahan kimia seperti sabun, sampo, atau polusi udara. Paparan ini bisa menyebabkan konjungtiva menjadi merah, terbakar rasanya, gatal, perih, berair, atau seperti ada benda asing yang masuk ke mata. Namun, nggak ditemukan ada tanda khas infeksi seperti eksudan mukopurulen atau pembesaran kelenjar getah bening periakular. Kemudian, pada konjungtivitis toksik ini juga bisa terjadi karena paparan bahan kimia yang bersifat toksik, misalnya cairan pembersih seperti cairan pembersih yang sifatnya asam, alkali, atau obat tetes mata tertentu. Dan gejalanya bisa lebih berat dan cepat, termasuk nyeri tajam, penglihatan kabur, atau kerusakan yang bisa sampai ke epitel kornea. Maka dari itu pemeriksaan data laksana itu penting untuk mencegah komplikasi permanen dari klasifikasi ini, yang dimana terapi utama untuk kedua kondisi ini bisa dilakukan dengan cara menghindari paparan zat penyebabnya, membilas matanya dengan larutan yang steril seperti NaCl 0,9%, dan pemberian pelumas mata seperti artificial tear. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke teman saya. Izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Putu Nevelinda Ngadana dengan 3 digit NIM terakhir 030. Izin menjelaskan mengenai faktor risiko saat berpergian. Selama berpergian, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami konjungtivitis. Yang pertama, kontak dengan sumber infeksi yang meningkat di tempat ramai seperti bandara, transportasi umum, serta dari permukaan yang sering disentuh. Yang kedua, perubahan lingkungan dan udara, seperti udara kering di kabin pesawat dan juga paparan alergen baru di tempat tujuan. Yang ketiga, itu kebersihan pribadi yang kurang terjaga, terutama kebiasaan menyentuh mata dengan tangan yang kotor, yang dapat memperbesar resiko infeksi. Yang keempat, bagi pengguna lensa kontak, kondisi tidak higienis saat perjalanan bisa memicu infeksi serius jika lensa tidak dirawat dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu paparan terhadap polusi udara dan juga asap rokok yang dapat menyebabkan iritasi dan juga peradangan pada mata. Karena itu, menjaga kebersihan dan melindungi mata sangat penting selama bepergian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Manggulas Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Jadi untuk diagnosis dari konjungtivitis ini ditentukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik pada mata, kemudian terdapat pemeriksaan lanjutan nantinya. Untuk anamnesis, yang perlu diperhatikan yaitu riwayat kesehatan mata pasien, onset, gejala sebelumnya, apakah terdapat kelainan yang dirasakan pada kedua mata atau hanya salah satu daripada bagian mata, kemudian gejala yang menyertai pengobatan yang cepat dilakukan dan hasilnya bagaimana, apakah terdapat nyeri atau gatal, karakteristik daripada kelopak mata, keterlibatan periorbital, perubahan penglihatan, sensitivitas terhadap cahaya, serta kekeruhan daripada kornea. Kemudian pada pemeriksaan mata itu kita nilai visus, motililitas ekstraokular, lapang pandang, ada tidaknya kotoran, bentuk, ukuran, serta refleks daripada pupil, kemudian ada tidaknya bola mata yang terdorong ke depan, kekeruhan kornea, serta ada tidaknya temuan-temuan klasik pada setiap jenis konjungtivitis.
Baik, izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Niko Manggulas Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Jadi untuk diagnosis dari konjungtivitis ini ditentukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik pada mata, kemudian terdapat pemeriksaan lanjutan nantinya. Untuk anamnesis, yang perlu diperhatikan yaitu riwayat kesehatan mata pasien, onset, gejala sebelumnya, apakah terdapat kelainan yang dirasakan pada kedua mata atau hanya salah satu daripada bagian mata, kemudian gejala yang menyertai pengobatan yang cepat dilakukan dan hasilnya bagaimana, apakah terdapat nyeri atau gatal, karakteristik daripada kelopak mata, keterlibatan periorbital, perubahan penglihatan, sensitivitas terhadap cahaya, serta kekeruhan daripada kornea. Kemudian pada pemeriksaan mata itu kita nilai visus, motililitas ekstraokuler, lapang pandang, ada tidaknya kotoran, bentuk, ukuran, serta refleks daripada pupil, kemudian ada tidaknya bola mata yang terdorong ke depan, kekeruhan kornea, serta ada tidaknya temuan-temuan klasik pada setiap jenis konjungtivitis. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108. Untuk tata laksana non-farmakonya meliputi misalnya menggunakan pelindung mata seperti kacamata untuk mencegah paparan debu, cuaca panas maupun sinar matahari, khususnya saat berada di luar ruangan ataupun mengendarai sepeda motor. Kemudian penderita konjungtivitis juga disarankan untuk tidak mengucak atau menyentuh mata, terutama menggunakan tangan yang kotor, karena dapat menyebabkan iritasi pada mata dan juga infeksi sekunder. Kemudian disarankan juga untuk melakukan kompres air dingin pada mata menggunakan handuk yang bersih untuk membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan rasa nyaman pada mata. Dan juga disarankan untuk selalu menjaga kebersihan area sekitar mata. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 138. Jadi selanjutnya adalah pencegahan. Jadi untuk pencegahan sendiri, untuk di konjungtivitis akibat infection itu kita bisa menjaga kebersihan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan tempat kita berpergian. Kemudian selanjutnya selalu sediakan hand sanitizer untuk dibawa kemana-mana agar menghindari dari adanya kontak langsung dengan pasien penderita, dan kemudian menghindari memegang daerah mata setelah berinteraksi dengan pasien. Pasien di sini adalah yang dimaksud adalah orang yang dengan memiliki gejala dari konjungtivitis, dan kemudian tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan juga selimut dengan teman maupun dengan orang yang tidak dikenal. Terus kemudian untuk pencegahan dari konjungtivitis non-infection itu bisa membawa pakaian hangat apabila memiliki alergi atau sensitivitas terhadap suhu yang cukup dingin, dan kemudian menghindari dari debu apabila berpergian ke daerah industri, misalnya bisa menggunakan masker, dan juga untuk selalu membawa obat-obatan seperti antihistamin, glukokortikoid, dan juga tetes air mata buatan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Regina Flora, Nampita Pulu dengan 3 jam terakhir 056. Jadi berdasarkan pembahasan, konjungtivitis adalah peradangan konjungtiva yang dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Selama berpergian, resiko terjadinya konjungtivitis ini meningkat akibat paparan lingkungan baru, sanitasi yang buruk, penggunaan lensa kontak yang tidak higienis, serta kontak dengan fasilitas umum yang terkontaminasi. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menentukan jenis dan penyebabnya. Lalu terapi diberikan berdasarkan penyebabnya melalui terapi farmakologis maupun non-farmakologis seperti kompres dingin dan menjaga kebersihan mata. Pencegahan dan pemahaman menyeluruh mengenai aspek ini penting untuk meminimalkan risiko dan mencegah komplikasi konjungtivitis saat berpergian. Kenalkan, nama saya Putu Dewi Widya Sukarmata dengan 3 digit NIM terakhir 184. Jadi di sini diperlukan kesadaran dari para wisatawan terkait dengan menjaga kesehatan mata. Selain itu juga dapat untuk membawa obat-obatan mata dan juga menghindari berbagi barang itu juga diperlukan. Selain itu diperlukan melakukan edukasi dini terkait dengan gejala dan pencegahan terkait dengan konjungtivitis. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua.